peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, dapat dilihat dengan teman-teman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi peraturan tertinggi dalam hierarki tersebut, yang dimana arti hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lainnya. Kemudian perlu diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, di sini selanjutnya yang akan dibacakan oleh Peraturan perundang-undangan jenis dan kriteria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Undang-Undang Etik dan Undang-Undang RI tahun 1945, TAP MPR, UU Perpus, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten. Selain jenis kriteria, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, peraturan yang ditetapkan oleh Parlemen, MPR, DPRD, dan DPR, lembaga yuridiskan, kementerian, lembaga komisi yuridiskan, daerah, menteri, badan, lembaga atau komunis yang setingkat atau yang dibentuk dengan undang-undang pemerintah atau perintah undang-undang. Pemerintah daerah atau DPRD provinsi, gubernur, dan DPRD kabupaten kota, bupati, dan wali kota, kepada desa atau yang setingkat. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut yang akan dibahas oleh Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain ada 4. Nah, dalam 3 di sini terdapat ada istilah-istilah. Nah, yang dimana istilah yang pertama ada lex superiori derogat legi inferiori, yang artinya pada 2 peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan pada peraturan yang lebih tinggi. Pada urutan yang 2 ada lex specialis derogat legi generali, artinya pada 2 peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Nah, pada yang ketiga ada lex posteriori derogat legi priori. Nah, artinya apabila ada 2 peraturan yang hierarkinya sederajat, maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, pada yang keempat, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya lebih tinggi atau sederajat. Jadi ini ada jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibahas oleh Selanjutnya kita akan membahas bagaimana isi muatan peraturan perundang-undangan dan siapa yang menetapkan. Ini merupakan jenis peraturan perundangan pihak yang berwenang dan menetapkan dan muatan yang diaturnya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 perubahan UUD Amandemen dan ditetapkan oleh MPR, anggota DPR, dan anggota DPD. Lalu muatan yang diaturnya ada jaminan hak asasi manusia, prinsip dan dasar negara, dan tujuan bernegara. Yang kedua ada ketepatan MPR, lalu ditetapkan oleh MPR, dan muatan yang diaturnya adalah ketepatan MPR sementara dan ketepatan MPR yang masih berlaku. Selebihnya akan dilanjutkan oleh PRD. Jadi peraturan perundang-undangan. Undang-undang peraturan pemerintah bergantian undang-undang rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR, DPRD, dan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut mengenal ketentuan undang-undang ND tahun 1945, pemerintah untuk undang-undang pengaturan perjanjian internasional tertentu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden. Menjelaskan undang-undang sebagai mestinya. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden. Prinsip materi yang diperintahkan oleh undang-undang materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Peraturan daerah pangkat provinsi disetujui bersama DPRD, disampaikan oleh pemimpin DPRD provinsi kepada gubernur. Rapat penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan pejabat lebih lanjut, peran perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah kabupaten disetujui bersama oleh DPRD kabupaten kota dan kabupaten wali kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten. Rakyat menyelenggarkan otonomi daerah dan tugas membantu serta menampung kondisi khusus daerah dan pejabat lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, jadi ini adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas oleh Apa itu harmonisasi peraturan perundang-undangan? Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan atau penyelesaian yang sedang disusun atau sedang dilakukan. Nah, yang kedua ada sinkronis hukum. Sinkronis hukum adalah penyelesaian dan penyelesaian peraturan undang-undangan yang terkait dengan peraturan undang-undangan yang telah disusun untuk mengatur bidang tertentu. Nah, di sini ada mengapresiasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Ada berapa dinamika hukum yang menjadi perundang-undangan dan sebagai berikut. Nah, ini akan dibahas oleh siapa? Ya, di sini ada perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan pembangunan serta perencanaan pembangunan dan perencanaan legalisasi harus sinkron. Ya, ini juga ada dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru jadi menyebabkan beberapa produk hukum yang tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut. Nah, jadi di sinkronisasi ini dapat dilakukan secara vertikal sama horizontal. Nah, ini akan dibahas oleh Naya. Secara vertikal yaitu kesesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebagaimana dapat kalian ketahui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara horizontal kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau dengan hierarki yang sama. Isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan, harus merujuk atau memiliki cantolan, isinya harus searah dan mendukung, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan, istilah yang digunakan harus jelas dan harus selaras. Nah, di sini ada hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas oleh Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum, maka segala peraturan atau produk hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan. Di sini ada hubungan Pancasila sama perundang-undangan yang akan dibahas oleh
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu ada Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, terus ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. Nah, di sini ada pasal 1 ayat 3. Dan di sini ada ketetapan MPR nomor 3 MPR. Dua pasal-pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut. Pasalnya akan dibacakan oleh Sarah. Oke, bunyi pasal 1 ayat 3 ketetapan MPR nomor 3 2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan tidak disempurnakan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sini ada fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala ialah yang pertama itu adalah ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala pemikiran undang-undang. Nah, sini ada hal ideologi. Ideologi itu adalah sistem nilai yang terdapat cita-cita atau nilai instrumental yang agar bisa dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, yang kedua ini ada asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di sini juga ada kata asas. Asas itu adalah suatu pedoman atau yang dianggap dengan kebenaran yang menjadi suatu pegangan. Nah, di sini apa sih hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan? Ada tahu nggak sih? Tidak tahu nggak? Tahu. Apa? Kan ada patungan. Tahu nih, oke. Jadi hubungan Pancasila sama peraturan perundang-undangan ini tidak dapat dipisahkan. Nah, dapat kita bisa gambarkan bahwa Pancasila ini sebagai rohnya. Nah, Undang-Undang Dasar ini sebagai raganya. Nah, Pancasila ini merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum berkehidupan, berkebangsaan dan bernegara. Di sini ada hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 karena sebagai berikut yang akan dibahas oleh Sarah. Oke, hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah sebagai berikut. Yang pertama itu semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, mengapa semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila? Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah. Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila. Dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Indonesia tahun 1945 ya sebagai berikut. Nah, juga isi muatan atau peraturan perundangan yang harus memenuhi syarat adalah yang pertama harus salah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Yang kedua, norma hukum harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum. Yang ketiga,
peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya memenuhi kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan titik saran membangun? Nggak ada. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.